Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode Tuste-Tusre merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar siswa di dalam kelompok, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan saling membantu dalam memecahkan suatu masalah. Metode ini juga memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil kerja dan informasi kepada kelompok-kelompok lain. Adapun langkah-langkah dari metode pembelajaran Tuste-Tusre ini yaitu yang pertama, guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam setiap kelompok beranggotakan 4 orang siswa. Yang kedua, guru memberikan penjelasan tentang tata cara pengerjaan tugas tersebut. Yang ketiga, guru memberikan subtema untuk dibahas bersama dengan anggota kelompoknya. Yang keempat, setelah selesai, 2 orang dari kelompok itu meninggalkan kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain. Yang kelima, setiap siswa yang bertamu diberikan waktu 7 menit untuk mengunjungi kelompok-kelompok lain. Yang keenam, 2 orang yang tinggal bertugas untuk mempresentasikan hasil kerja ke kelompok lain. Yang ketujuh, tamu mohon undur diri kembali ke tempat masing-masing untuk melaporkan informasi yang diperoleh dari kelompok-kelompok lain. Yang kedelapan, kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka. Yang kesembilan, guru bertanya kepada masing-masing kelompok mengenai informasi yang telah didapat dari kelompok-kelompok lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Apakah hari ini masuk semua? Masuk. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kurang semangat. Untuk menambah semangatnya, ketika ibu menanyakan kabar, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, yes, gitu ya? Ya. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, yes. Semangat kalian semua. Apakah kalian siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Bapak Ibu akan menayangkan sebuah video nanti. Video ini terkait materi yang akan kita bahas. Untuk itu kalian amati ya. Baik, Bu. Ya, pasti Nadine Makarim. Pria kelahiran 4 Juli 1984 ini adalah begini ceritanya. Selepas ia menyelesaikan studi, Nadine bekerja di beberapa perusahaan online ojek, sering mengobrol dan bercanda kurang. Nah, dari video tersebut ada yang tahu kira-kira kita akan mempelajari materi apa? Saya, Bu. Ya, Ziza. Perubahan transportasi, Bu. Hampir sedikit lagi. Ada lagi yang mau mencobanya? Saya, Bu. Ya, Steve. Perubahan sosial, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, hari ini kita akan mempelajari materi tentang perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, baik dari nilai sosialnya, perilakunya, hingga kebudayaannya. Nah, selanjutnya dari video tadi, itu merupakan contoh dari perubahan sosial dalam bidang transportasi. Untuk itu,
itu, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus mampu menciptakan perubahan yang lebih baik. Untuk itu, kita harus rajin belajar untuk bisa menciptakan inovasi-inovasi baru, untuk bisa menciptakan ide-ide baru, bisa bermanfaat bagi kita dan masyarakat lainnya. Siap jadi pribadi yang lebih baik? Siap, Bu. Oke. Selanjutnya, Ibu akan menanyakan tujuan pelajaran. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakannya? Saya, Bu. Ya, kita silakan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mengetahui pengertian perubahan sosial budaya. Kedua, menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Tiga, memahami faktor perubahan sosial budaya. Dan yang keempat, menghargai perbedaan sosial budaya. Ya, terima kasih Rista. Jadi, pada pembelajaran kali ini kita akan berdiskusi menggunakan metode to stay to stray. Oke, terlebih dahulu Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Di sini Ibu sudah menyiapkan undian untuk kalian dan nanti setiap siswa yang mendapatkan kertas yang sama itu akan menjadi kelompoknya. Paham? Paham, Bu. Baik, sudah mendapatkan undiannya semua? Sudah, Bu. Oke, sekarang kalian berkumpul sesuai kelompoknya. Untuk kelompok kuning di sebelah kiri Ibu, untuk kelompok merah di belakangnya kelompok kuning, untuk kelompok hijau di depan Ibu, dan kelompok biru di sebelah kanan Ibu, dan selanjutnya kelompok pink di sebelah belakangnya kelompok biru. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, sekarang kalian silakan. Baik, Bu. Oke, sudah berkelompok semua anak-anak? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan menerangkan materi perubahan sosial secara singkat terlebih dahulu. Jadi perubahan sosial itu memiliki bentuk-bentuk. Yang pertama, itu ada perubahan sosial yang dilihat dari waktunya, yaitu lambat dan cepat. Dan yang kedua, bentuk perubahan sosial dilihat dari pengaruhnya, yaitu besar dan kecil. Dan yang ketiga, perubahan dilihat dari perencanaannya, yaitu bisa direncanakan dan tidak bisa direncanakan. Dan perubahan sosial juga memiliki faktor-faktor, yaitu ada dua, faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorongnya yaitu salah satunya penemuan baru, dan faktor penghambatnya yaitu salah satunya sikap masyarakat yang tradisional. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan prosedur pengerjaannya. Baik, ini prosedur pengerjaannya, bisa kalian baca dan kalian pahami terlebih dahulu. Kemudian untuk pembagian temanya, silakan dicermati. Sudah dipahami sesuai kelompoknya? Sudah, Bu. Oke. Untuk hasilnya nanti berupa komik sederhana dan seperti ini contohnya. Ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya. Untuk jumlah kotaknya itu sesuai contoh atau bebas, Bu? Oh, jadi untuk kotaknya itu bebas sesuai kreasi kalian masing-masing. Yang penting isinya memuat fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Ada lagi yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Liza. Itu gambarnya harus dikasih warna-warna, Bu. Oh, tidak harus. Jadi kalian membuat komiknya sesuai kreasi dan inovasi kalian masing-masing, buat komiknya semenarik mungkin. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Sekarang Ibu sudah menyiapkan peralatan buat kalian berdiskusi. Tolong setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil peralatannya. Baik, Bu.
Sudah menerimanya semua? Sudah. Oke, untuk kitanya nanti kalian diikat di kepala. Oke, sekarang kalian mulai berdiskusi. Pertama-tama kita dapat tema perubahan sosial tentang komunikasi kan? Ya tuh kira-kira contohnya apa ya perubahan sosial di bidang komunikasi? Kalau aku nemuin di buku ini tentang perkembangan komunikasi zaman dulu sampai sekarang. Jadi kalau zaman dulu itu orang berkomunikasi menggunakan ketongan, sedangkan kalau sekarang itu menggunakan handphone yang biasanya kita. Bisa sih. Kalau komiknya tentang perkembangan komunikasi zaman dulu sampai sekarang gimana? Ya boleh berapa langsung kita kerjain aja yuk. Yuk. Gambar. Gimana nih teman-teman, kita kan dapat tema perubahan sosial di bidang fashion. Kira-kira kita mau bikin komik kayak gimana? Gimana kalau komiknya tentang perubahan pakaian dari waktu ke waktu? Sebenarnya itu kita nanti mau bikin 4 kotak aja, dari pakaian zaman dahulu sampai dengan pakaian yang sekarang kita pakai ini. Ya boleh tuh. Ya udah, aku cari referensi gambarnya di internet dulu ya. Oke, aku bikin kotak-kotaknya ya. Teman-teman, kita mau bahas tentang apa ya materinya? Bentar-bentar Pak, cari referensi lain dulu ya. Gimana kalau gaya berpakaian? Itu kan udah ada temanya sendiri. Coba kita lihat ini. Ini ada beberapa contoh perubahan sosial di bidang pola hidup. Gimana kalau misalnya tentang belanja online, kan sekarang belanja semua online gitu kan? Oh iya, boleh tuh, boleh. Kalau gitu aku coba gambar ya kan? Iya. Oke, siap. Teman-teman, aku gambar bis tepinya dulu ya. Oke, nanti aku lanjut gambar yang bagian 1 dan 2 ya. Kalau aku nanti yang bagian nebelin gambarnya aja ya. Aku nanti bantu yang warnain aja ya kalau ada. Iya boleh, tapi aku gambar bis tepinya dulu ya. Baik, Ibu rasa waktunya sudah cukup. Apakah kalian sudah menyelesaikan komiknya? Sudah. Oke, sekarang Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti komiknya ditempel di dinding. Jadi, nanti alurnya setiap kelompok mengirimkan 2 perwakilan dari kelompok untuk berkunjung ke kelompok lain. Dan yang 2 kelompok lainnya nanti tetap stay di kelompoknya. Untuk waktunya Ibu kasih 7 menit. Oke, untuk alur kunjung karyanya bisa kalian lihat di slide. Apakah sudah jelas semua? Bu, bagaimana kita bisa mengetahui siapa saja yang sudah berkunjung ke kelompok? Oke, baik. Jadi nanti setiap kelompok yang berkunjung ke kelompok lain, kalian bisa menempelkan bintang yang sudah kalian buat tadi ke kelompok yang kalian kunjungi. Sudah jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas bisa segera dimulai sekarang. Ya teman-teman, di sini kami dari kelompok biru, kami di sini mendapat tema tentang perubahan sosial di bidang transportasi. Nah, untuk kelompok kami mengambil tema tentang ojek online. Nah, dapat kita lihat dulu sebelum ada transportasi apapun kita berjalan kaki kemana-mana. Jadi di gambar pertama seperti kita lihat kita belum memiliki transportasi apapun, jadi kita berjalan kaki kemana-mana. Dan kemudian sudah ada transportasi yaitu sepeda, lebih memudahkan kita untuk berpindah ke tempat lain. Kemudian ada sepeda motor dan mobil. Nah, dan selanjutnya kita sudah ada ojek online maupun taksi online untuk memudahkan kita berpindah ke tempat lainnya. Gambarnya bagus ya, menarik lagi. Iya benar. Aku juga setuju sih sama yang dibilang kelompok tadi. Kalau sekarang tuh perubahan di
bidang transportasi itu semakin pesat. Terus dengan adanya Gojek itu lebih memudahkan seseorang ketika akan bepergian. Terus ketika ingin pesan makanan itu lebih dimudahkan. Ya udah, aku kasih bintang ya. Oke, terima kasih. Selamat datang di kelompok permainan. Kami mendapat tema perubahan sosial tentang permainan. Dapat dilihat di kota pertama itu ada gundu dan kota kedua itu ada permainan Tamagotchi yang sekarang ini sudah sangat jarang ditemui. Nah, selanjutnya yaitu kota ketiga. Ini merupakan permainan PS atau PlayStation yang seperti kita ketahui pada zaman dahulu ini sering dimainkan oleh anak-anak dan pada zaman dahulu sering dijumpai di tempat rental atau tempat peminjaman PS. Yang terakhir yaitu ada permainan Mobile Legends yang saat ini sering dimainkan oleh anak-anak. Nah, sekian komik dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Aku mau nanya, dari perubahan jenis permainan ini apakah memberi dampak negatif kepada masyarakat? Tentu saja perubahan ini membawa dampak masyarakat cenderung individualistis karena mereka asik bermain sendiri. Seperti sekarang ini itu banyak anak muda yang suka bermain game online. Jadi di permainan sendiri ada dampak positif dan negatifnya berarti ya? Ya. Aku tempel ya bintangnya ya. Gimana? Jadi teman-teman, untuk perubahan sosial di bidang fashion ini dapat dilihat pada gambar pertama, pada masa pra-akbara itu masih sangat sederhana sekali pakaiannya. Kemudian berganti pada gambar 2, di sini sudah berganti masa, yaitu sudah muncul pakaian-pakaian tradisional. Seperti juga pada gambar ketiga sudah ada budaya. Kemudian untuk gambar yang terakhir ini, pada masa modern ini sudah ada kemeja dan jas. Aku mau nanya dong. Jadi perubahan fashion ini termasuk perubahan sosial bentuk apa? Jadi perubahan fashion ini termasuk perubahan sosial kecil karena tidak membawa pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Oke. Menanggapi hal tersebut, lalu solusi apa sih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan eksistensi dan rasa cinta generasi muda terhadap pakaian tradisional Indonesia? Jadi untuk meningkatkan rasa eksistensi dengan rasa cinta itu sebenarnya di sekolah-sekolah juga ada aturan tersendiri. Jadi setiap hari-hari tertentu atau tanggal-tanggal tertentu itu menerapkan harus memakai pakaian adat. Misalnya saja di Jogja setiap tanggal 20 itu harus memakai pakaian batik agar meningkatkan rasa cinta pada pakaian adat yang dimilikinya. Ada pertanyaan lagi? Udah cukup jelas sih. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa untuk menyampaikan bintangnya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Apakah sudah selesai presentasinya? Sudah semua dikunjungi? Sudah. Oke, jika sudah, sekarang kalian kembali ke kelompoknya masing-masing untuk melengkapi informasi yang sudah diperoleh dari kelompok lain dengan kelompok asal. Mengerti? Mengerti, Bu. Tadi aku dapat info perubahan sosial dan solusinya di bidang fashion, teman-teman. Iya, tadi aku juga dapat info dari kelompok fashion. Ternyata pakaian yang kita pakai sekarang ini banyak terpengaruhi dari budaya barat. Sama juga dengan kelompok komunikasi yang ada sekarang ini semakin dipermudah karena adanya perkembangan teknologi. Wah, berarti banyak ya info yang dapat dari kelompok lain ya? Iya. Oke. Teman-teman, tadi aku sama Lydia berkunjung ke kelompok-kelompok lain dan kita dapat info baru loh. Yang pertama, kita mengunjungi kelompok biru. Kelompok biru mereka membahas mengenai perkembangan transportasi dari sebelum adanya transportasi hingga sekarang. Mereka juga membahas tentang ojek online loh. Wah iya, tadi di kelompok pink mereka membahas tentang jenis-jenis permainan zaman dahulu yang saat ini jarang sekali kita temui. Ternyata banyak juga ya info baru yang kita dapat dari kelompok lain. Benar juga ya, hasil dari kalian berdua tadi berkeliling-keliling bisa menambah pengetahuan baru untuk kelompok kita. Iya. Baik, semuanya sudah bertukar informasi dengan kelompoknya? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu sekarang Ibu ingin menanyakan kepada salah satu kelompok untuk men-share hasil informasi
Dan dari kunjungan yang kami lakukan tadi, kami mendapat informasi perubahan sosial dari kelompok fashion. Nah, menurut kelompok fashion sekarang ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan budaya-budaya barat di Indonesia, terutama di kalangan anak muda, Bu. Oke, bagus sekali Aziza. Satu lagi, dari kelompok kuning coba ceritakan hasil informasi yang sudah kalian dapat. Baik, jadi kelompok kami tadi mendapat tugas untuk menganalisis bidang fashion, Bu. Dan informasi baru yang kami dapatkan dari kegiatan tadi adalah adanya perubahan sosial dalam bidang pola hidup. Salah satunya yaitu adanya kegiatan konsumtif, ditambah dengan adanya aplikasi-aplikasi online menjadikan masyarakat malas untuk keluar rumah dan lebih memilih untuk melakukan belanja barang atau produk-produk lainnya dalam bentuk online saja, Bu. Baik, bagus sekali Yulia, terima kasih. Kalau begitu, sekarang kalian kembali ke tempatnya masing-masing dan jangan lupa rapikan kembali tempat duduknya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, anak-anak, kalian sudah menyelesaikan tugas diskusi dan pembuatan komik tadi. Nah, dari pembelajaran pada pagi hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, sih. Dalam pembelajaran kali ini kita mempelajari mengenai perubahan sosial budaya, di mana perubahan sosial budaya itu terjadi perubahan dalam nilai sosial, perilaku hingga kebudayaan dalam masyarakat. Kemudian dalam perubahan sosial juga terdapat bentuk serta faktor pendorong serta faktor penghambatnya. Dan dalam kegiatan kunjung karya tadi kita menganalisis mengenai kasus perubahan sosial di lingkungan sekitar kita, Bu. Nah, bagus sekali Asti, terima kasih. Tepuk tangan buat Asti dan kita semua. Oke, jadi pesan moral yang bisa kita dapat pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita sebagai masyarakat harus selektif dalam menerima perubahan sosial yang ada. Dan kita harus tetap melakukan hal-hal yang positif untuk menyikapi perubahan yang ada. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Oke, karena waktunya sudah habis, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk materi selanjutnya kalian pelajari tentang globalisasi. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas dan terima kasih atas partisipasi dan keaktifan kalian semua. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin.